Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastain ala murtiwatin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah subhanahu kulatil hati. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wa kafa bima. Alhamdulillah ala kulli hal. Ini segala puji bagi Allah atas setiap kondisi. Saya ada pengalaman, barusan ada pengalaman diskusi dengan beberapa pentolan di bidang keuangan, terutama perbankan. Debatnya seru, sob. Jadi saya gini loh, anggaplah gini, kalau dia nanya, Pak Ridwan katanya, jadi saya tetap harus dakwah, sob. Dan dia pasti panas kesel, tapi tujuan karena saya sayang sama dia muslim semua, saya tetap nyadarkan tentang riba gitu. Sampai dia ngomong gini saat saking panasnya, Pak Ridwan, boleh Pak Ridwan niat anti riba segala macam-macam, itu untuk Pak Ridwan aja gitu, gak perlu ngomong ke saya gitu, kan gak perlu dipaksain ke saya atau ke yang lainnya gitu. Waduh, saya bilang jawabannya gitu. Akhirnya saya bilang, Pak, mohon maaf ya, saya dulu seperti Bapak gitu, keras kepala. Saya diingetin riba pun itu saya sampai siapapun, sampai ustadz pun saya lawan, Pak gitu. Kenapa? Saya waktu itu sudah mengalihkan riba itu tadinya dari bank BPR, bank bunga-bunga tinggi itu ke bank negeri gitu, BUMN atau swasta besar gitu. Sudah itu saya alihkan lagi ke bank syariah gitu, di bank syariah. Dan itu saya, alhamdulillah saya tersadar. Nah, mohon doa ya sob ya. Orang yang menyadarkan saya sekarang udah almarhum, namanya Haji Marianto Catur Wicaksono. Doakan beliau sob. Karena gara-gara beliau, mungkin sebabnya beliau berdirilah SKDA sekarang ini. Karena apa? Karena beliau yang menyadarkan saya. Saya ditanya di satu, saya ceritakan itu ke orang bang. Saya seperti Pak, keras kepalanya luar biasa. Sampai Ustadz pun saya lawan gitu. Loh, saya kan udah ke syariah gitu, segala macam saya jelas. Kalau Bapak masih ada debat juga supaya ada pendangannya, kita ke Dewan Syariah bank tersebut aja. Bank M lah, nggak saya sebut namanya gitu. Nah, dia tetap ngotot gitu. Karena apa? Pak Ridwan, dia sampai ngomong ini, stop Pak Ridwan ribanya. Coba bayangin loh. Saya waktu itu disuruh sama ustadznya, ustadz itu teman saya, di bawah saya umurnya gitu. Saya kenal dia dari awal. Sekarang jadi kiai dia. Itu karena buat diri pesantren, kan kiai kan pesantren. Jadi saya gini, bayangkan ya, seluruh utang saya mungkin waktu itu masih di atas puluhan gitu. Dan gitu saya suruh jual aset saya dengan cepat sekali, dengan murah. Karena apa? Karena supaya nutupin hutangnya. Tapi bilang kalau dijual murah, saya ruginya puluhan M gitu. Jadi nggak mungkin saya gitu. Iya, ngapain lagi sekarang? Jual aja semua, kata dia. Namanya Ustadz Budiman, saya ngomong aja. Jadi mudah-mudahan beliau, nah dengan beliau kan saya biasa aja. Jadi Kiai Budiman sekarang. Dia ngomong ini, Pak Ridwan katanya, dia datang ke rumah saya ngomong, tapi dableknya dia meskipun saya marah apapun, dia gak pernah marah sob. Dia santai aja gitu, gak ada masalah gitu. Saya bilang ke dia, Pak Kiai Budiman, saya namanya Ustadz Budiman, dia bilang, gak mungkin nyetop suatu bisnis itu tidak kayak mobil langsung ngerem langsung berhenti, gak bisa gitu. Karena ada prosesnya dan itu tahapannya panjang, gak bisa selesai setahun 2 tahun, gak bisa Pak Ridwan. Apa Pak Ridwan tahu umurnya nyampe berapa gitu, berapa lama gitu. Jadi karena jangan sampai Pak Ridwan mati nanti, saya tuh sayang sama Pak Ridwan, jangan sampai mati masih bergelimang riba gitu. Usahakan stop atau hentikan ribanya gitu. Saat ini juga gitu. Kalau saat ini ya, villa saya waktu itu gimana, kalau saya jual ya cepet-cepet kan, lagian itu lagi proses gitu, lagi dibangun segala macam-macam, baru ada penjual 1, 2, 3 gitu. Ya udah. Tapi dari situ saya bilang Budiman, dan dia sering dableknya lagi sob. Dia tuh nge-WA saya tentang bahayanya riba itu pas tanggal 29, 28. Padahal pas tanggal 28, 29 itu adalah tanggal-tanggal dimana kita lagi deg-degan mikirin bayar bunga gitu. Saya bayar bunga aja itu hampir 250 sampai 300 juta sob. Belum bayar operasional lainnya. Apa gak dablek, gak gila gitu. Ya itu, jadi saya bayar bunga aja hampir 250, 200-an juta lebih ke atas lah gitu. Dia overhead lainnya. Ketika saya pusing-pusing itu di-share tentang riba gitu. Dan dia di-blast gitu. Kan asem bener gitu loh kedengerannya gitu. Saya marah sama dia, nggak usah kamu share jadi ustadz copy paste gitu. Sakit hati dia, enggak ternyata. Nah, jeleknya dia habitatnya dia nggak pernah marah gitu. Nah, tapi saya tidak sadar juga ternyata yang menyadarkan saya Haji Marianto sob. Saya diajak ngobrol segala macam-macam sama saudara saya Wawan ya. Jadi saya masih duluan, karena Wawan kan kalau itu adiknya Yanto kan nggak enak ngomongnya. Diajaklah saya ngomong di Sudirman, dan itu saya ceritakan ke orang bank tadi. Dan diceritakan, dan ternyata apa coba? Mas Ridwan ditanya, mobil Pajero Mas Ridwan ini enggak, waktu di bank enggak, saya bilang. Tapi kemarin karena saya ada kebutuhan, saya top upin, saya ini, nah ibaratnya gini Mas Ridwan, saya tersadar dengan satu kata aja, babi itu menurut muslim haram nggak? Haram gitu loh. Iya haram ya.
Tapi kalau kita makan gajinya tos sedikit aja, haram nggak? Iya, tuh. Waduh, tapi bener juga gitu. Jadi saya disadarkan dengan kata itu aja. Dari situ saya tersadar gitu. Setelah itu saya menghentikan. Itu terjadi 3 tahun lalu, sob. Dan sekarang ini alhamdulillah udah saya hentikan semua. 2 tahun lalu lah, 2 tahun lalu terjadinya. Iya, 2 tahun laluan. Jadi sekarang udah 3 tahun mungkin. Jadi setelah itu saya hentikan gitu. Jadi nah sekarang ini itu saya ceritakan ke si orang bank tadi. Terus kedua, orang bank tadi salah satu pimpinan yang senior ngomong gini, Pak Ridwan kan dulu kita bilang dulu menyetujui perjanjian ini, jangan ngomong bunga atau riba atau gimana. Enggak Pak, riba bunga itu riba Pak. Riba itu musuh Allah dan Rasul gitu. Dan saya wajib ngomong seperti ini, apalagi Bapak Muslim gitu. Tapi Pak Ridwan, perjanjian ini Pak Ridwan udah buat kan dari dulu zaman ini ya. Berarti harus komitmen dan kita harus tidak boleh ini melanggar perjanjian. Betul Pak. Perjanjian yang batil itu wajib kita hentikan gitu. Dan ini batil Pak. Loh Pak Ridwan kok gitu caranya katanya. Enak seperti memang kita bilang. Saya sekarang apapun saya batal, saya tutup stop gitu. Jadi saya hentikan gitu. Terus kedua, Pak Ridwan, dosa yang semua dosa masih bisa didikan. Mati syahid pun iya gitu. Kecuali hutang gitu. Iya betul Pak. Tapi yang wajib kita bayar adalah pokoknya Pak. Jadi kalau memang kita dan orang yang penghutang kita jawab juga, itu wajib kalau memang kesulitan itu memberikan tempo atau membebaskan gitu. Itu lebih mulia gitu. Oh kaget dia sob. Gak bisa. Jadi kalau debat Pak nggak apa-apa. Tapi kita debat sama profesor saya 3 orang loh. 1 lawan 3 gitu. Semuanya ngoceh semua gitu. Udah gitu beralih lagi ke debat tentang perbankan gitu. Saya barusan menangkan satu kasus gini-gini ini karena dia Pak Ridwan kalau pengadilan sebulan berapa kali saya ditanya. Saya sebulan ya 4 kali 5 kali lah gitu. Saya lebih Pak Ridwan dan saya tidak takut dengan kalau Pak Ridwan memproses sampai ke ini ke hukum dan yang lainnya. Oke, kita bilang. Terus gimana kita bilang? Kemarin saya menang juga, Pak Ridwan kemarin menang. Sekarang saya menang juga lewat nasabah. Nah, masalahnya pasti nasabah itu kan pengen bebas dari hutang kan, pengen menyelesaikan masalahnya tanpa hutang. Iya, saya enggak Pak. Saya ngakui punya hutang dan saya mau menyelesaikan hutang saya gitu. Dan saya mau membayar gitu. Dan saya kasih logika. Jadi contohnya, saya dapat payment history seperti ini. Saya sebenarnya udah lunas sebenarnya kalau ini 470, saya hutang 400, terus saya udah bayar 470 gitu. Meskipun dengan bunga dan dendanya seperti itu. Nah, sekarang saya ditagih lagi 500 juta. Kan masuk akal, di mana akalnya? Hakim juga pasti punya ini, dan hakim memutuskan itu bukan kepastian hukum Pak gitu. Tapi kebijakan juga, dia lihat kebijakan dan yang lainnya, apalagi lagi corona. Nggak bisa Pak Ridwan, corona kan Pak Ridwan macetnya bukan corona. Iya, tapi kan sekarang lagi corona menyelesaikannya. Kan wajar kalau saya minta nego dari kalau saya udah ini saya cuma minta nego cuma 100 juta. Udah lebih loh, udah tambah 70 juta tambah 100 gitu. Kalau mau lebih-lebihnya kita nego lagi gitu loh, seperti itu. Dia ngomong seperti itu, akhirnya dia apa? Ya itu tadi. Jadi gimana? Ya udah saya lawan. Loh, kalau Pak Ridwan ini, kalau Pak Ridwan dia ngomong juga, "Pak, nanti saya buatin ini nanti suatu saat harus dibayar seketika dan langsung gitu." Iya bisa, Pak. Tapi saya buatin apa lagi? Saya siapin lagi ke bawah, saya akan banding sampai ke pengadilan tinggi. Kalah saya naik ke MA, kalah saya naik ke kasasi. Berapa tahun? Di atas 5 tahun, Pak. Loh kalau gitu Pak Ridwan zolim? Enggak zolim. Saya cuma pengen Bapak menyelesaikan dengan negosiasi. Ayo kalau mau negosiasi, kalau tidak bisa selesai, saya pakai undang-undang lain, nggak apa-apa Pak, pakai undang-undang apapun, Bapak kan lembaga eksekutif, ini ada yudikatif, apa Pak, kasihan Pak sama Pak Jokowi yang begitu baik gitu loh, tak gituin tadi, Jokowi begitu baik, ini kesantun ke rakyatnya, nggak mungkin negara itu nyusahin Pak, tak bilang, apalagi ini kan UKM, bukan perusahaan besar gitu, kalau hutangnya ratusan miliar, oke lah Pak gituin, ini kan cuma UKM, masa nggak sayang ngasih makan orang loh, UKM itu banyak sekali ngasih makan orang, karyawan segala macam-macam. Masa Bapak mau sikat juga gitu? Nggak bisa, saya kan sesuai aturan ya. Makanya aturannya dirubah, buat bijaksana. Presidennya bijaksana, masa Anda enggak gitu loh? Kalau enggak Anda ngobrol ke sana gitu, itu urusan Anda gitu, tak gituin. Jadi terus dia mau pakai undang-undang, melakukan berapa undang karena ada yang pernah kalah dengan saya. Udah gitu dia mau silahkan, tak bilang. Tapi kalau Bapak lakukan undang-undang segala macam-macam, kalau saya ngerasa dirugikan, pasti saya akan gugat di pengadilan. Kita selesaikan pengadilan rugi. Kenapa? Gak perlu takut sob. Jadi saya debat luar biasa, tapi happy debatnya, tidak saling memojokkan dan tidak saling emosi gitu. Wajib bagi saya untuk mengingatkan saudara-saudara saya yang muslim, yang masih kerja di bank riba, di tempat-tempat riba segala macam-macam, yang punya kebijakan, kekuatan untuk bisa menghentikan, membantu masyarakatnya dengan baik. Nah, ini wajib untuk saya untuk ngomong. Dan kita harus sakit hati, gak boleh sob.
Saya ngomong tanpa emosi, saya ngomong tanpa ini. Kenapa? Yang membolak-balikan hati itu Allah gitu. Saya bilang, ya mukallib dengan dia. Saya doa juga, ya mukallibal qulub sabit qalbi ala dinik ya Allah. Yang membolak, ya Allah, jangan sampai kita terbolak-balik hati kita gitu. Kita tetapkan kalau riba memang seperti itu. Dan riba akan jalan fungsinya ketika apa? Dosanya segala macam-macam, termasuk konsekuensinya. Ketika Anda sudah tahu riba itu seperti apa. Tapi kalau Anda belum nyampe hidayahnya nggak masalah gitu. Tapi kalau udah tahu Anda tetap melakukan riba, wassalam Anda, insya Allah akan dapat azab dari Allah gitu. Saya ngomong gitu. Saya ceritakan juga, ada satu pimpinan bank, dulunya hebat sekali bank pimpinan itu segala macam-macam. Pas sekarang sakit umur 70 tahunan, kaget semua keluarganya. Kenapa? Sudah sakit yang parah gitu loh, ada diabetes, ada macam-macam, ada termasuk kanker segala macam-macam. Udah pakai kursi roda, baru tahu ke keluarganya. Kenapa? Ternyata apa? Dia hutangnya hampir 8 miliar gitu. Dipikir hanya 2,5, 8 miliar, seluruh tanahnya digadaikan semua. Sehebat apapun orang bank, segala macam-macam, sekuat apapun orangnya, kalau makan riba, habis sob. Orang bang sedih habis, hancur-hancuran. Apa Anda mau hidup sengsara ketika Anda udah tua tak gituin? Marah saya kagak. Jadi tidak boleh pakai emosi sob. Nah habis itu diskusi itu ini enak, ya udah saya minta maaf kalau saya salah. Mudah-mudahan Bapak dikasih keberkahan. Saya doakan, saya bacaan Al-Fatihah. Jadi seperti itu. Jadi mereka juga enteng. Nggak masuk sekarang nggak masalah sob. Jadi kalau kita perjuangan anti riba sekarang ini, kalau nggak masuk dari kepala mereka nggak masalah. Karena saya juga sama, saya orang dablek gitu loh. Dinasihati berapa kali saya nasihati nggak masuk gitu. Sampai ustadz nggak bisa, apa nggak bisa, semua nggak bisa gitu. Yang bisa tuh hanya orang adik-adik saya loh, yang sayang dengan saya. Dan sekarang alhamdulillah. Mohon doa ya sob ya, kalau ini bermanfaat, bisa ini doa untuk adik saya almarhum Haji Catur Marianto Catur Wicaksono bin Eko Sukadi. Beliau kemarin saya antarkan ketika sakit sampai kanker di Surabaya, sampai hampir sebulan penuh lebih mungkin dengan beliau, termasuk pengobatannya. Ternyata ya harus menyerah di tangan, harus kembali kepada Sang Khalik ya. Dia ini baik banget Marianto ini. Jadi demikian, saya kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.